Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Rizkina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang, program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Karawang Barat dengan materi pemanasan global. Dimulai. Sudah selesai. Sikat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan ibu absen dulu ya. Alisa, Alisa Anggi, Anissa, Anissa, Chelsea, Zahra. Ada. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit diberikan cepat dan sembuh, supaya bisa belajar bersama-sama kita lagi. Nah, sebelum kita mulai, persiapkan diri aja dulu nih. Bukunya sudah siap? Sudah. Bawa? KS-nya ada? Ada. Di bawah? Ada. Berarti sudah siap. Yakinkan diri kita sendiri bahwa kita sudah siap belajar IPA. Teman-teman. Sekarang IPA-nya kita akan belajar tentang apa ya? Kalian bisa lihat pemanasan global. Nah, tetapi coba perhatikan dulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pemanasan global dengan tujuannya yang pertama. Setelah mengamati video pemanasan global dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis penyebab terjadinya pemanasan global dengan benar. Lalu yang kedua, setelah melakukan praktikum percobaan, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pemanasan global dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan praktikum percobaan, peserta didik dapat menganalisis dampak terjadinya pemanasan global terhadap lingkungan dengan teliti. Yang keempat, melalui praktikum percobaan, peserta didik dapat mendeteksi pengaruh pemanasan global terhadap makhluk hidup dan lingkungan yang tepat. Jadi nanti kita akan melakukan praktik. Dan yang terakhir, setelah melakukan diskusi dan membaca dari buku sumber atau media lain, peserta didik dapat membuat tulisan sederhana tentang gagasan penanggulangan masalah perubahan iklim dengan kreatif. Jadi pada saat diskusinya atau membuat posternya, kalian bisa menggunakan Canva ya. Oke. Teman-teman, minggu lalu Ibu sudah menerangkan tentang pencemaran lingkungan ya. Yang terdiri dari air, udara,
seperti Bangladesh, India, dan juga Thailand dilanda suhu panas yang ekstrim. Bahkan di India pemirsa suhu panas menyebabkan kondisi aspal terkelupas. Pernah lihat berita ini kan? Apa ya? Beginilah kondisi aspal jalanan di kota Surat India yang melupas akibat suhu panas yang meningkat. Aspal jalanan belakangan kali ini oleh berbagai masyarakat. Bahkan ada satu warga yang sedang melintas terpaksa ditinggal di jalanan kawasan pemilik karena lengket dengan aspal jalanan. Suhu panas membuat pemakai jalan kesulitan untuk melintas, mengingat jalanan tersebut baru saja diaspal oleh pemerintah Kota Surat. Bukan hanya di India, suhu panas di Bangladesh bahkan mencapai 51 derajat Celcius. Tepatnya di wilayah Kumaran khususnya. Suhu panas ekstrim juga terjadi di Thailand. BMKG Thailand melaporkan suhu udara di Thailand bisa mencapai 43 derajat Celcius di wilayah utara dan 40 derajat Celcius di kota Bangkok. Nah, sudah menyimak videonya? Sudah. Apa yang kira-kira masalah apa sih yang ada dalam video tersebut? Nah, masalah apa yang ada dalam video tersebut tadi? Karena kenaikan suhu udara di pada sekarang itu apa itu menjadi menjadi terkelupas atau meles gitu. Jadi menyebabkan orang-orang tuh yang mau berkendara atau kerja tuh kesulitan. Karena bahkan ada sinyal yang nempel di aspal saking lengketnya dan saking jadi apa ya jadi meleleh gitu karena pemanasan global sekarang gitu dan kenaikan suhu cuaca sekarang tuh. Iya, betul. Karena ada pemanasan sehingga si aspalnya jadi panas banget ya. Iya. Jadi si sambal nempel-nempelnya begitu ya. Nah, karena kalian sudah tahu masalahnya apa? Nah, sebagai pelajar, kalian harus tahu masalahnya itu apa. Lalu tadi penyebab masalahnya itu apa? Setelah mengetahui penyebabnya apa, berarti sebagai pelajar, sebagai peserta didik, kita harus tahu cara menanggulanginya, yaitu tadi dengan membuat poster. Nah, teman-teman, sekarang kita kan tadi sudah menyimak tentang pemanasan global ya. Nah, supaya kalian lebih memahami seperti biasa, kita akan mempraktekkan. Nah, kalau misalkan kita cuma pemanasan global itu apa ya? Kalau cuma lihat di video, kita mungkin kurang paham. Makanya kita akan mempraktekkan tentang pemanasan global itu apa, supaya kalian lebih mandiri, lalu lebih memahami cara pakainya. Silakan, sudah duduk berkelompok belum? Jadi karena sudah duduk berkelompok, akan ibu bagikan lembar kerja untuk peserta didiknya. Silakan dibaca baik-baik, silakan kerjakan bersama kelompoknya. Lalu ibu pun kasih ini ya, ada modul ajarnya juga. Jadi sebagai bahan belajar, boleh lihat yang dari yang ibu, boleh lihat dari buku paket, lalu boleh juga nanti kalian pelajari. Tantangannya sudah ada? Sudah. Tugas? Sudah. Asli? Sudah. Kamu? Sudah. Wangi semprot? Sudah. Es? Sudah. Air? Sudah. Jangkrik? Sudah. Termometer? Sudah. Ingat ya, penilaiannya itu ada penilaian kekompakan, lalu ada penilaian ketelitian, lalu ada penilaian apakah alat dan bahannya itu komplit atau tidak. Jadi kalau komplit nanti nilainya full, kalau tidak berarti nanti nilainya dikurangi. Kalau sudah berarti yuk kita mulai dengan membaca LKPD. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Kalau sudah dibaca, silakan kita mulai praktikumnya. Baca LKPD-nya baik-baik, ikuti caranya. Silakan dimulai dari sekarang. Ingat ya, ada penilaian kelompok, kerja kelompok, masing-masing walaupun satu kelompok tapi kan kerja tiap orangnya itu berbeda-beda ya. Nah, silakan itu diperhatikan. Ya, sudah sampai mana? Silakan baca dulu.
buangnya jangan ke depannya. Ayo silakan ngomongnya. Nanti apa yang ada di sudah masuk ke dalam toples? Air sudah masuk ke dalam toples? Teman-teman, airnya tidak usah dibuka, nggak apa-apa. Jadi ditusuk, airnya keluar sedikit, nggak apa-apa, ada tutupnya. Jadi kelihatan dalam tutupnya ada tutupnya atau tidak. Kalau dibuka nanti tutupnya keluar semua. Silakan. Sudah? Yuk. Ayo diskusi, jangan lupa bekerja sama kalau di. Silakan. Apa yang harus dikerjakan silakan. Oh iya. Ayo silakan. Apa yang harus dikerjakan silakan. Ayo diikuti. Ayo. Ayo, nah gitu masukin. Tuh. Nah, halaman 2 ya. Halaman 2 dari KPD kalian. Dibuka. Nah, di situ kan ada tabel. Catat data yang kalian peroleh pada tabel pemanasan berikut. Di situ ada termometer, ada es, air dan jangkrik. Berarti kalian sekarang isikan kondisi awalnya seperti apa. Misalkan termometernya ada di angka berapa ya? Misalnya termometernya ada di angka 27, Bu. Tuliskan di situ 27, ya. Lalu misalkan esnya masih beku, tuliskan. Airnya tidak berembun, tuliskan. Jangkriknya masih cenghar, Bu. Masih seger, Bu. Dianya masih baik-baik saja, tuliskan. Karena nanti setelah ini akan kita diamkan selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit, nanti kalian lihat lagi nih, apa yang terjadi dengan termometer, apa yang terjadi dengan es, apa yang terjadi dengan air, dan apa yang terjadi dengan air. Sampai di situ paham? Ya kan? Oke, sekarang Ibu akan bagikan termometernya. Silakan dilihat dulu termometernya, dimasukkan, setelah dimasukkan berapa derajat Celcius. Silakan buka. Silakan dibuka. Hati-hati ya menggunakan termometernya. Silakan dibuka termometernya berapa. Di situ. Silakan deh. Nah, apakah nanti akan ada perubahan posisi atau tidak termometernya? Setelah termometernya sudah dimasukkan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kalau sudah dimasukkan, kita akan menyalakan obat nyamuk. Nah, tadi menyalakan obat nyamuknya. Ibu sengaja ya obat nyamuknya Ibu yang nyalakan karena takutnya kita main api. Ingat ya, kalau kita sedang praktikum berarti kita ibaratnya sedang di mana? Laboratorium. Kita sedang di laboratorium. Nah, silakan obat nyamuknya masukkan ke dalam toples. Obat nyamuknya silakan masukkan ke dalam toples. Sudah diamati tadi jangkriknya bagaimana? Tadi sebelum itu jangkriknya sudah diamati kan? Sudah diamati, sudah dituliskan kan? Tadi pengamatan pertamanya sudah dituliskan. Nah, jangan lupa tidak hati-hati masukinnya. Sudah jangkriknya ditulis tadi pengamatan awalnya, kondisi awalnya. Oke. Nah, dimasukin. Nah, setelah itu, dihitung dong. Ada yang bawa HP? Ada timer selama 20 menit. Stop. Yang bawa HP silakan bayar selama 20 menit. Sama masukin. Ya, boleh dimulai dari sekarang. Nah, teman-teman, oh itu dulu ya, oke. Sambil yang sudah ditutup oleh toples dan diberi obat nyamuk, kamu lihat lagi di
nggak apa-apa ya, masih bisa di kan. Coba sambil diperhatikan juga nih keadaan si jangkriknya. Sudah berapa menit ini? Masih 15 menit. Oke, masih 15 menit lagi. Oke deh, silakan. Boleh, semangat ya. Silakan. Kita kelompok lagi ya. Ya Bu. Bagaimana bikin posternya? Bikin posternya kita dari Canva. Lalu kita ke toko print dulu buat dibikin poster. Oke, tapi udah selesai ya. Cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Bagaimana? Oh, mau punya saya geng? Sudah sampai mana? Sudah selesai? Posternya juga sudah. Oke, lah. Berarti udah siap ini ya. Terima kasih ya. Oke, lah. Terima kasih. Ayo. Lagi bikin apa? Kelompok kalian? Oh iya, poster itu ya? Apa? Penanggulangan apa? Iya, betul. Penanggulangan pemanasan global. Silakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Coba, kira-kira ada perubahan tidak? Ada. Paling berubah yang apa? Yang sini ya kan? Kasihan ya? Terus esnya bagaimana? Iya, sudah semua ya? Iya. Ada lagi yang berubah? Airnya kenapa? Sudah terlihat sudah sehat. Ah betul, airnya sudah ada bumbu-bumbunya ya? Iya. Terus coba perhatikan, bukan yang tanya. Sekarang bagaimana termometernya? Ada kenaikan suhu tidak? Ada ya kenaikan suhu. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Sudah dibuat kesimpulannya? Sudah. Sudah dibikin template-nya? Sudah. Sudah. Posternya sudah jadi? Sudah. Kalau sudah jadi semua, siap-siap seperti biasa. Kita akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktek kami tentang pemanasan global. Jadi ada beberapa perubahan. Jadi tadi kita melakukan praktek dari kondisi awal, lalu kondisi akhir yaitu setelah 20 menit. Jadi ada beberapa objek, yaitu ada 4 objek yang kita praktekkan. Jadi yang pertama itu ada termometer. Jadi kondisi awalnya itu didikatakan ada 30 derajat Celcius. Setelah kita ini 20 menit, setelah 20 menit kenaikan suhu menjadi naik sebesar 31 derajat Celcius. Lalu objek S kondisi awalnya adalah membeku. Setelah 20 menit menjadi cair. Terus ada air. Air awalnya bisa diminum dan menjadi sehat. Setelah 20 menit, zat air menjadi berbahaya karena akan ada gas-gas dari obat nyamuk. Lalu ada jangkrik. Kondisi awalnya mereka baik-baik saja, tapi setelah 20 menit mereka melemas, sebagian juga ada yang mati. Satu, apa yang terjadi pada termometer es, air, dan jangkrik setelah 20 menit? Setelah 20 menit, termometer suhunya naik yang awalnya 30 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Setelah itu telah mencair dan jangkrik pun sudah mulai isi dan sebagian lemas dan mati. Di bagian D, 2, apa yang menyebabkan keempat objek tersebut berubah karena terjadinya pemanasan global sampai penyakit nomor 3 oleh Raka. Apa sih sumber penyebab pemanasan global? Jadi yang pertama ada emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, deforestation atau deforasi atau penambang. Biasa disebut penambangan liar yang disertai pembakaran lahan hutan. Masih ada banyak lagi sumber-sumber penyebab pemanasan global. Dilanjutkan nomor 4 oleh apakah pemanasan global berpengaruh terhadap lingkungan dan organisasi buktikan. Yang pertama itu ada jangkrik, pertama itu menjadi lemas. Kedua, kenaikan suhu dari 30 derajat sampai 31 derajat. Dan ketiga, jangkrik sebagainya lemas, sebagainya juga sudah mati. Yang tadinya es membeku, sekarang sudah menjadi cair.
Pemanasan global dilakukan oleh polusi udara, contohnya karbon dioksida. Upaya yang dapat dilakukan adalah penanaman kembali reforestasi seperti menanam tanaman hias di depan rumah, pengurangan listrik, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ada yang ditanyakan? Ya, boleh Kozi. Mengapa suhu di termometer bisa menjadi naik ke 31 derajat? Karena ada cahaya matahari yang menyinari toples. Lalu ada juga obat nyamuk. Oke, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuraini Kaila Putri. Nama saya Mutiara Tamaira. Nama saya Nurul Lain. Nama saya Nadia. Sini aku akan menjelaskan ada objek yang empat ya. Termometer, es, air, dan jangkrik. Termometer kondisi awalnya 30 derajat Celcius, terus setelah 20 menit 30 derajat Celcius. Es membeku, kondisi awalnya ya, setelah 20 menit mencair. Air kondisi awalnya tidak menguap, setelah 20 menit menguap. Jangkrik kondisi awal aktif, setelah 20 menit melemah. Atau apa yang terjadi ada meter es, air, dan jangkrik setelah 20 menit menguapkan. Suhu meter naik air menguap, dan jangkrik menjadi lemah. Sekali lagi, Pril. Mengapa air bisa mengembun? Karena terjadinya peningkatan suhu yang diakibatkan oleh matahari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah penampilan dari kelompok siapa tadi? Kaila. Aplaus untuk kelompok Kaila. Nah, setelah tadi sudah melakukan presentasi dari beberapa kelompok teman kalian, bisa disimpulkan tidak apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Ada yang bisa jawab? Bill, bisa jawab? Pemanasan global adalah Pemanasan global itu kenaikan suhu atau perubahan cuaca iklim yang begitu drastis. Nah, sampai ya seperti yang di Thailand sama India gitu. Bahkan cuacanya aja yang tadinya masih ya ibarat kata masih 25 derajat atau 28 ya. Nah, ini malah naik sampai 30 derajat Celcius ya. Makasih, Bill. Sekarang coba buka WA-nya. Silakan Google Form-nya kerjakan. Sudah dibuka? Silakan kerjakan. Bisa? Ada. Silakan. Latihannya apa ya? Tadi kan sudah kita bahas nih. Ada. Nih, latihan ya. Kenapa, Lintang? Bisa? Bisa. Bisa? Coba begini dah. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Bagaimana? Gampang tidak? Jawab kan? Bisa. Alhamdulillah. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen dapat mengubah iklim
si panasnya itu terperangkap di dalam kaca atau di dalam toples. Dapat cahaya dari matahari, lalu dapat apa tadi? Dari Asap dari obat nyamuk yang kita analogikan sebagai asap, contohnya asap pabrik, asap kendaraan bermotor, lalu asap kebakaran hutan. Apalagi yang di rumah suka bakar apa? kereta api juga. Iya, kereta api juga. Jadi si panasnya ini terjebak di dalam toples, dia tidak dapat dikeluarkan. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, si efek rumah kaca ini akibatnya apa? Efek rumah kacanya satu tempat, tapi suhunya menjadi panas semua, buminya panas semua. Itu yang disebut dengan pemanasan global. Nah, gitu ya. Jadi si ininya tidak bisa dikeluarkan, tapi dia dipadukan sehingga permukaan bumi menjadi panas semua. Lalu upaya apa sih yang tadi teman-teman bilang untuk yang menanggulangi pemanasan global ini? Kalau sudah terjadi pemanasan global, tadi temannya bilang upayanya ada dengan cara apa upayanya? Melakukan apa tadi katanya? Reboisasi itu apa sih? Contohnya apa yang bisa kita lakukan di rumah? Menanam apa? Lalu lagi? Apa lagi? Selain penanaman kembali, apa lagi sih yang bisa mengurangi pemanasan global? Mengurangi penggunaan listrik. Mengurangi penggunaan listrik. Apa lagi? Mengurangi penggunaan apa sih? Pengendara. Oke, terima kasih Cinta. Nah, kalau sudah begitu, coba kita perhatikan. Tadi kan kita sudah bisa menanggulangi ya. Tapi kalau bagaimana jika si pemanasan global ini tidak kita tanggulangi? Dampak apa yang akan terjadi? Dampaknya adalah yang pertama tadi suhu bumi menjadi lebih panas atau kalinya ini adalah harum. Yang kedua, perubahan iklim yang ekstrim, ada panas, ujung-ujung hujan, ujung-ujung anginnya besar. Yang ketiga, terjadi wabah penyakit, contohnya sesek, ya kan? Panas, gatal-gatal kulit. Yang keempat, mencairnya es di kutub. Yang kelima, sering terjadi di Indonesia, yaitu terjadinya kebakaran hutan. Lalu yang keenam, yaitu rusaknya terumbu karang. Kenapa rusaknya terumbu karang? Karena suhu lautnya menjadi lebih tinggi, lebih panas, sehingga si terumbu karang menjadi rusak. Nah, di sini, Bumi harus diselamatkan dari segala kerusakan. Kita sebagai penghuninya harus sadar untuk menjaga bumi dengan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang sulit, guys. Jika ganti plastik dengan tas belanjaan agar bisa dipakai berulang-ulang. Diperlukan waktu hingga 1000 tahun untuk mengurangi plastik. sekarang teman-teman, coba supaya kita lebih semangat, kita tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Iya, tepuk lima. Nah, oke deh. Kita sudah selesai mempelajari tentang pemanasan global. Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang kata surya. Nah, oleh sebab itu nanti silakan persiapkan bukunya yang akan kita pelajari, yaitu tentang kata surya. Refleksi dong, apa yang kalian